Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dua orang nelayan di Karangasem nyaris terseret arus laut setelah perahu mereka ditabrak kapal feri. Seorang pria di Denpasar ditangkap polisi karena memproduksi video porno bersama istrinya. Minat anak-anak belajar olahraga selancar air di Pantai Kuta Badung semakin meningkat. Seorang pria di Denpasar ditangkap polisi karena membuat video porno bersama istrinya. Tersangka ditangkap petugas di Treskrimsus Polda Bali di Gianyar pada 22 Juli lalu. Penangkapan ini berawal dari patroli cyber yang dilakukan petugas di Treskrimsus di media sosial. Video tersebut diproduksi dan diperankan langsung oleh tersangka bersama istrinya. Warga yang ingin menonton video itu di grup media sosial diwajibkan membayar Rp200.000. Modus operandinya, tersangka membuat postingan video yang bermuatan pornografi di akun Twitter dan juga membuat grup Telegram yang merupakan grup berbagi video porno, di mana apabila ingin bergabung di dalam grup tersebut harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi membayarnya kurang lebih sebesar Rp200.000. Penyampaian dari tersangka bahwa beliau sudah memposting video kurang lebih 20-an video. Polisi menyita barang bukti berupa telepon selular dan rekaman video porno. Tersangka dijerat Undang-Undang Transaksi Elektronik dan Pornografi dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Polisi menangkap seorang tersangka pencuri di sebuah pusat gadai di Jalan Tuku Umar, Denpasar. Tersangka Taufik Gani terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Ia ditangkap pada 28 Juli lalu di wilayah Legian Kuta Badung. Taufik ditangkap berkat rekaman kamera pengawas di pusat gadai. Dalam rekaman kamera pengawas, tersangka terpantau tidak menggunakan pakaian atau telanjang saat mencuri. Ia melepas semua pakaiannya agar bisa melewati teralis yang sempit. Dengan pemberatan yang sedikit unik, dalam hal ini yang bersangkutan melakukan aksi tanpa busana atau bugil. Aksi tersebut terekam CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut kami mendapatkan petunjuk pelaku yang mempunyai tato dengan motif tertentu di tangan sebelah kanan. Berbekal daripada itu, kami melakukan penelusuran, penyelidikan secara langsung maupun dengan menggunakan media sosial yang ada. Kami mendapatkan satu akun TikTok di mana orang yang berada di akun tersebut mempunyai ciri-ciri tato yang sangat identik, ya, hampir 100% identik. Dari situlah kami yakin yang bersangkutan sebagai pelaku. Berawal dari dapur yang sudah dijebol, ketika masuk ke ruang utama itu sudah dilapisi, ada lapisan besi. Jadi menggunakan sarana prasarana yang ada, ini yang bersangkutan ada, digerinda terlebih dahulu pintu besinya, lalu setelah itu yang bersangkutan masuk. Akan tetapi karena kesulitan masuk ke ruang utama, yang bersangkutan mencopot seluruh pakaiannya.
Emang kemarin kita sempat lihat ada beberapa luka gores yang ada di tubuh tersangka. Kemarin saya kan waktu itu memang ada rencana mau jadi viral kemarin. Yang telanjang ini juga pengen viral juga? Nggak juga sih. Kenapa? Memang karena waktu itu pas keluar penjara kan susah juga nyari kerja sekarang ini. Makanya saya curi lagi gitu. Dapat 1 juta followers itu dari pamer kemarin itu? Iya, tapi itu yang dulu itu. Yang dulu. Sekarang akunnya udah nggak ada? Udah nggak ada lagi. Akunnya sudah di-blok sama pihak Facebooknya sama Instagram. Kalau yang sekarang TikTok ini Yang ini yang sekarang ini. berapa? Masih berapa followers? Baru 1.000 atau baru 1.000. Pusat Gajah ini telanjang karena memang nggak bisa masuk. Memang waktu itu memang nggak bisa masuk karena terpaksa saya harus buka baju, celana, dan habis itu saya bisa masuk ke dalam. Tersangka merupakan seorang residivis kasus pencurian yang telah beraksi di Sumatera Utara dan Ubud. Taufik Gani juga sempat memamerkan hasil curiannya di media sosial. Ia dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Polisi menangkap seorang tersangka pencuri spesialis rumah kosong di Gianyar. Tersangka Made Wianta ditangkap polisi pada 8 Agustus lalu karena mencuri uang di sebuah rumah kosong. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengaku telah mencuri di 5 rumah kosong di kota Gianyar. Dia mendatangi rumah-rumah kosong. Jadi dia datang ke rumah kosong, pura-pura bertamu, mengucapkan salam. Namun apabila rumahnya kosong, dia akan masuk melalui jendela. Jadi memang khusus spesialis rumah kosong yang dicari. Kalau ada keluarga di rumah, sesuai pengakuannya yang bersangkutan bahwa dia pura-pura menanyakan alamat dan balik kanan, tidak jadi. Ya, jadi mereka seolah mencari seseorang yang ada di seputaran di sana. Beraksinya pada siang hari, umumnya pada siang hari, pada saat rumah-rumah itu ke dalam keadaan kosong. Dan disurupai dalam keadaan kosong, dia acak. Dia berhenti, kosong, masuk. Untuk TKP-nya di Gianyar sebenarnya banyak, namun demikian yang khusus di Polsek Gianyar ada 5, 3 ada laporan ke pengaduannya ke sini ke polisi, yang 2 ada tidak. Nah ini diketahui kita setelah melaksanakan prarekonstruksi ditunjukkan ada 5 lokasi. Dari 2 yang tidak melapor ini kita cross-check dengan yang ditunjukkan itu, ternyata memang benar pernah terjadi kasus pencurian, namun tidak dilaporkan karena memang kerugiannya nihil dan minim. Yang kebetulan yang bersangkutan adalah residivis, sudah 3 kali masuk LP. Nah ditangkap di Polsek Dentim, kita unit lapangan kita berkoordinasi dengan ke sana karena memang ada penangkapan ini. Nah terungkap dari sana pengakuannya dia, kita prarekonstruksi ada 5 lokasi TKP yang ada di wilayah kota. Tersangka mencuri uang tunai dan perhiasan senilai puluhan juta rupiah. Uang hasil curian digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.